Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, semuanya terbatas. Termasuk apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, sangat-sangat terbatas. Seringkali segala sesuatu yang kita miliki tidak bisa membeli kebahagiaan. Hanya bersama dengan Tuhan Yesuslah kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Untuk saudara, malam hari ini mari kita sejenak mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman dan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini membuat kami menemukan kehendak Tuhan yang senantiasa membahagiakan kami itu. Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-6. Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak pernah dikecewakan dengan yang ada di sekitar kita? Seringkali kita dikecewakan oleh orang-orang sekitar kita. Seringkali kita pun juga dikecewakan dengan uang yang kita miliki. Seringkali kita dikecewakan dengan keadaan yang menimpa kita. Semua mengecewakan kita. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu sekitar kita terbatas. Kadangkala tidak mampu menolong kita, dan seringkali tidak mampu membuat kita damai dan bahagia walaupun segala sesuatu ada dan kita miliki dalam kehidupan kita. Seperti Sakius, saudaraku. Secara pekerjaan, dia mempunyai pekerjaan yang luar biasa menjanjikan. Banyak uang yang dia dapatkan melalui pekerjaan yang dia tekuni. Keluarga dia punya. Harta kekayaan. Dia punya kekayaan yang luar biasa banyak. Tetapi semuanya, saudaraku, tidak membuat Sakius merasakan sukacita. Tidak membuat Sakius merasakan damai. Pertanyaannya mengapa, saudara? Karena Sakius pada waktu itu tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan ditolak, bahkan dianggap sebagai seorang pendosa. Karena dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Pekerjaan dianggap yang sudah menindas dan membuat rakyat menderita. Sakius tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai, walaupun segala sesuatu dia miliki dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah Sakius merindukan rasa damai itu, di tengah-tengah Sakius merindukan sukacita dalam hidupnya itu, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menerima semua orang, Tuhan Yesus yang mengampuni semua orang, Tuhan Yesus yang mau diajak ngobrol semua orang, Tuhan Yesus yang membawa damai. Semua yang dia dengar tentang Tuhan Yesus membuat rasa kerinduan yang sangat dalam untuk dia hanya sekedar melihat Tuhan Yesus. Orang seperti apakah itu? Kok ada orang yang sangat baik, menerima semua orang, mengampuni semua orang, dan membawa damai. Ia sungguh-sungguh mempunyai keinginan untuk melihat Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keinginan yang sangat dalam itu membuat dia bersemangat untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk sekedar melihat Tuhan Yesus, ternyata bagi Sakius banyak halangan, banyak rintangan yang menghadang di depannya. Tubuhnya pendek, dan Tuhan Yesus pada waktu itu dikerumuni, dikelilingi oleh banyak orang. Saudaraku, di tengah-tengah kesulitan itu, Sakius tidak putus asa. Dia mendahului Tuhan Yesus dan dia memanjat pohon ara. Dengan harapan ketika Tuhan Yesus lewat di bawah pohon ara, maka Sakius bisa mewujudkan kerinduannya, yaitu melihat Tuhan Yesus.
Tetapi luar biasa saudaraku, Sakyus tidak hanya melihat Tuhan Yesus, tapi malah Tuhan Yesus mengambil Sakyus dan mengatakan, Sakyus, segeralah turun. Hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mendengar sapaan Tuhan Yesus yang ingin menumpang di rumahnya, yang ingin berkarya tengah-tengah rumah tangganya. Sakyus dikatakan, Sakyus pun segera turun, tidak menunda-nunda waktu, segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Saudaraku, mendengar sapaan Tuhan Yesus dan mendengar bahwa Tuhan Yesus ingin berkarya tengah-tengah rumah tangganya, mengubah suasana kehidupan Sakyus yang tadinya tidak mengalami damai, yang tadinya tidak mengalami sukacita, yang tadinya meraih tolak oleh semua orang, berubah menjadi sukacita, berubah menjadi damai, berubah menjadi orang yang sungguh-sungguh dibarui oleh Tuhan Yesus, dan berubah menjadi orang yang merasa dosanya sudah diampuni. Bahkan saudaraku, Sakyus menjadi orang yang mau berbagi dengan orang lain. Setengah dari hartaku akan kubagikan kepada banyak orang, dan jikalau ada orang yang kurugikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, Sakyus mengalami damai, Sakyus mengalami sukacita ketika ia bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita saudaraku. Seringkali segala sesuatu yang kita miliki, orang-orang yang ada di sekitar kita mengecewakan kita, tidak bisa kita harapkan, tidak membawa sukacita, tidak membawa damai dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang selalu mengerti kita, hanya Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus yang senantiasa mau dekat dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan kehidupan kita apapun itu. Hanya Tuhan Yesus yang membawa sukacita dan damai di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, dekatlah dengan Tuhan Yesus dan biarkan Dia berkarya, menuntun, membimbing, dan berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, biarlah kami seperti Sakyus menemukan damai sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah malam hari ini kami boleh menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu untuk kami beristirahat. Dan esok hari kami boleh bangun dan menemukan semangat kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersukacitalah di dalam jalan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.